302. Hendaknya dipertahankan tradisi gereja untuk memasang relikwi. Hendaknya. Tapi kabarnya sekarang tidak lagi mudah memperoleh relikwi. Karena toh kan harus motong-motong bagian dari orang kudus, entah itu bajunya, entah itu rambutnya. Karena salah potong malah kita menjadi tidak hormat, gitu kan, pada kekudusan. Tapi yang penting harus asli. Nah itu repotnya, asli berarti kan milik dia sungguh. Itu ya. Jadi kalau tidak pakai pun nggak apa-apa lah. Kalau dasar biblisnya relikwi saya belum menemukan, Pak Ratno. Tradisi kata-katanya kan Betul. Tapi kan tetap ditanya apakah ada dasar kitab sucinya, ada tulisan di sana enggak? Saya belum pernah menemukan ada menyimpan tinggalan poros suci, enggak. Saya enggak. Pasti itu setelahnya. Tetapi menyimpan relikwi pun hati-hati supaya tidak jadi jimat. Ya, itu dia. Nah, gereja itu hati-hati terkait dengan, maka saya bisa sedikit memberi komentar mengapa kalau mungkin pakai relikwi. Karena gereja Katolik itu kalau tidak hati-hati, umat Katolik itu nanti akan jatuh pada jimat. Maka di ajaran gereja, kalau Bapak Ibu bukan di ajaran gereja, di buku apa itu namanya referensi iman yang tahun 1996, KWI itu pernah menerbitkan buku yang namanya Iman Katolik. Sudah pernah baca? Sudah, bagus. Sudah punya? Sudah. Oh, bagus. Nah, di buku itu ditulis, orang Katolik tetap harus hati-hati. Anda semua boleh punya patung orang kudus, boleh punya rosario, boleh punya salib kalung, apapun Anda boleh. Tetapi tetap orang Katolik harus hati-hati jika memperlakukan itu sebagai jimat. Gitu. Maka kalau Anda menjadikan itu sebagai jimat, Anda jatuh pada penyembahan berhala. Maka tuduhan orang-orang bukan Katolik bahwa orang Katolik menyembah berhala dibuktikan dari sikap kita. Misalnya, kalau rosario kita jatuh, keinjak, lalu kita marah orang yang injak kita pukuli, nah Anda salah. Karena Anda menjadikan rosario itu jimat dan Anda menyembah dia sebagai berhala. Gitu loh. Nah, kalau Anda berpikir dengan rosario yang saya gantung di ini, saya selamat, itu jimat, itu salah. Salah, serius salah. Loh, diberkati itu untuk digunakan dalam doa. Doa Pak, Bu. Jadi di buku itu jelas dikatakan, orang Katolik tetap tegangannya adalah Anda akan menganggap itu jimat tanpa sadar. Anda kalau pergi malam-malam biasanya ngesai rosarionya kerit, kemudian Anda jalan sambil takut-takut, itu jimat Bapak Ibu. Hati-hati loh ya, sudah dikatakan gereja memperbolehkan Anda memiliki kalung rosario, kalung salib, membawa kemana-mana. Tetapi kalau itu jadi jimat, ketinggalan Anda lalu merasa sebentar lagi ada Pratondo Ciloko, nah itu salah. Nah, sama itu jatuhnya. Anda boleh membuat istilahnya indah Pak, sama saja jimet. Iya, maka Anda boleh punya rosario, tetapi kalau itu tertinggal, Anda jangan merasa Tuhan meninggalkan saya, itu loh. Tuhan tetap. Loh, iya, tetapi rasa tentram itu Anda harus bisa membedakan. Tentram saya karena Tuhan atau tentram saya karena rosario di dada. Itu jimat. Dah, jelas ya? Nah, kalau Tuhan selalu mendampingi aku, tidak harus aku pegang rosarioku. Identitasku bukan ditentukan karena rosarioku, begitu. Maka hati-hati Bapak Ibu. Maka kalau panjenengan itu marah, patung Anda Maria jatuh pecah, itu jimat bagi Anda. Dah, selesai. Maka itu di beberapa pengalaman, saya lupa di Klaten kapan hari dulu, sudah beberapa tahun, patung Maria dan Tuhan Yesus dipecah, dibuang ke kali. Terus harus diapakan? Ya diambil lalu diremuk lalu ditanam, gitu aja selesai. Kan patung. Dan sudah diberkati. Ya sudah diberkati, kalau pecah ya dibuang, ngapain? Maka saya kan sudah mengatakan, kalau Anda punya patung Maria dari mana, Vietnam, dari Jepang, dari Papua Nugini,
patah lehernya, ya sudah beli lagi. Lah eman-eman Romo tak tenso plus ngapain? Jalan. Nah, kalau Anda boleh itu nostalgia, tetapi kalau Anda mengatakan Anda berdosa, saya salah, lalu setelah itu harus novena macam-macam demi pengampunan dosa, itu jin. Nah, betul. Harus menebus pakai menyembelih hewan ya, enggak. Jangan ya, enggak. Itu Buya, jadi Anda boleh pakai itu, tetapi jangan pakai jimat. Kok bisa sampai sana sih? Oh, altar ya. Oke, itu Pak Ratno ya. Jadi relikwi itu sedapat mungkin asli, tetapi kalau tidak jangan. Tapi relikwi itu bisa jadi jimat, jangan. Maka kalau Anda melihat film-film misalnya ya, orang nedah ke salib lalu setan pergi, itu bukan karena itunya, tetapi karena iman panjenengan di belakang palang itu gitu loh. Maka tidak harus salib ada korpusnya kalau begitu. Jenengan tiba-tiba bawa mic 2 gitu, iman ini pokoknya bentuknya salib. Lah gitu saja boleh. Karena Anda ada iman di balik bentuk salib. Kalau tiba-tiba Anda kemana gitu butuh salib, ono cagak listrik bentuk ET dipapanke urung dideke Anda yakin gitu. Karena keyakinan Anda bukan karena cagak listrik sing bentuk ET gitu aja. Gitu ya. Jadi jangan jadi jimat. Bapak Ibu, saudara-saudara, rosario Anda hilang, cari lagi. Jangan dicari-cari Bapak Ibu, sing hilang ya wis hilang, nek ketemu ya rusak sesuk dibuang di sumur suci. Selesai. Loh, gak harus, ngapain marah? Marah itu Anda menambah perkara. Ya. Kalau merusaknya begini aja, bukan merusak sesuatu yang menjadi jimat saya, tetapi merusak properti milik saya. Ya, bahwa kamu masuk ke properti saya, kamu masuk ke wilayah saya, maka kamu harus mendapat sanksi. Tetapi saya tidak marah karena itu dirusak, enggak. Tetapi kamu masuk ke tempat kami tanpa izin. Itu merusak. Tapi saya tidak marah karena itu dewa saya, bukan. Itu ya. Santai saja Pak Joko, Gusti Allah dhewe ra iso dilarani, itu aja. Iyalah, mau ngapain? Iyalah, mosok jenengan patung iki go pecah loro ati. Ya loro ati sithik-sithik sih. Tukune larang. Itu aja.